bagi tonggo-tonggo, hati dan abid setiap bulan, seperti hari ini Syafaq, bahkan terlihat sangat senang melihat buku yang begitu banyak. Assalamualaikum Bunda. Membaca adalah jembatan ilmu yang paling penting bagi anak-anak. Saya akan memberikan trik bagaimana cara cepat membaca selama 2 minggu saja. Tetap stay tune di channel kami ya. Kurikulum sekarang begitu berbeda dengan kita dulu. Kalau sekarang anak-anak dituntut bisa membaca lancar saat masuk SD. Saya yakin bunda-bunda juga pasti kebingungan bagaimana caranya agar anak kita bisa lancar membaca. Nah, di sini saya akan kasih tahu tips agar anak bisa lancar membaca selama 2 minggu saja di umur 4 tahun. Kebetulan Zaid saat belajar membaca di umur 3 tahun 11 bulan 2 minggu. Jadi pas di hari kelahiran ke-4 tahun Zaid sudah bisa membaca buku. Langsung aja, ini adalah tipsnya. Ajarkan membaca tanpa mengeja. Menurut saya anak-anak itu gampang mengingat. Apapun yang dia dengar, apapun yang kita lakukan, anak akan mengikuti. Anak-anak itu bagaikan follower sejati kita, jadi berikan yang dia butuhkan. Tetapi tidak bisa langsung dipaksakan. Syarat utama mengajari anak kita membaca ialah anak harus hafal dan paham betul abjad dari A sampai Z. Dia harus hafal di luar kepala. Walaupun kita acak, dia bisa menjawab tanpa berpikir. Cara anak hafal abjad sangat mudah. Dengarkan lagu ABC, bisa dari video, atau kita sebagai orang tua yang selalu menyanyikannya. Ajak anak agar ikut menyanyi dan hafal. Kalau anak sudah hafal abjad, barulah kita bisa lanjut mengajar. Karena Zaid sudah hafal abjad dari umur 2,5 tahun, alhamdulillah saat belajar membaca tidak ada kesulitan dalam penyebutan huruf. Jadi bunda-bunda harus kenali dulu apakah anak bunda sudah hafal, paham atau belum. Sekarang masuk ke dalam pembelajarannya. Sama seperti di sekolah, kita pun juga perlu kurikulum dalam mengajari anak dan disiplin waktu. Anggap aja ini sebagai penyesuaian anak sebelum masuk ke sekolah, agar anak tidak terkejut saat masuk sekolah nanti. Kurikulum di sini buku yang ini ya. Nah, walaupun buku di luaran itu banyak, tetapi buku ini paling lengkap banget menurut saya dan tidak susah mencarinya. Saya cuma beli di toko buku yang ada di pasar-pasar. Ini saya akan memberikan contoh agar anak cepat bisa membaca tanpa kita bantu membacakan huruf awalnya. Di jilid 1 dan 2 contohnya. Di sini ada abjad. Kalau anak sudah bisa menguasai, boleh di skip aja. Nah, terus kita perkenalkan dengan huruf vokal. Huruf A, I, U, E, O. Sambil mengajar ke halaman berikutnya, saya menambahkan perkenalan 2 huruf 1 kata dalam semua abjad. Di sini, saya tidak mengajarkannya di buku, tetapi lewat papan tulis, karena Zaid memang lebih suka di papan tulis daripada di buku. Di sini tergantung minat anak-anak bunda. Dia sukanya di mana? Di buku atau di papan tulis? Nah, lalu tuliskan 2 huruf. Ada huruf konsonan dan huruf vokal. A, I, U, E, O. Contohnya, kalau misalkan huruf vokal A, ada ba, ca, da, fa, ga, ha, ja, sampai za. Begitu pula dengan huruf vokal I. Bi, ci, di, fi, gi, hi, ji, sampai z. Sama dengan huruf vokal U, E, O. Cara mengajarinya ialah per huruf vokal. Bunda bacakan, lalu suruh anak bunda untuk mengikuti. Bacakan dari ba sampai za, lalu dari za sampai ba. Jadi dibolak-balik.
Kalau sudah, lalu kita acak. Biarkan anak berpikir. Kalau agak lama, ditanya, ini huruf apa nak? Kalau sudah disebut hurufnya, tapi belum bisa menyebutkan, berarti kita bantu saja dulu. Wajar, karena ini adalah hari pertama anak belajar. Kalau dirasa anak sudah bisa, lanjut ke huruf vokal I, U, E, O. Setelah anak sudah menguasai 2 huruf ini, ditulis lagi, tapi mencakup semua huruf vokal. Lalu kita tunjuk secara acak. Di sini seperti tes apakah anak sudah siap ke ajaran selanjutnya. Kalau sudah bisa, lalu kita ajarkan membaca 4 huruf 1 kata. Saya mengambil di Google sebagai referensi. Nanti saya akan bagikan di video selanjutnya. Jadi tinggal di screenshot aja ya. Setelah 4 huruf 1 kata ditingkatkan jadi 6 huruf 1 kata, nanti Bunda bisa cari di Google aja ya. Kalau sudah lancar, naikkan jadi 8 huruf 1 kata. Kalau agak gagap di 8 huruf ini tidak masalah, karena cuma pengenalan saja. Setelah ini, lalu dijadikan 1 kalimat. Bunda bisa merangkai kalimat sendiri, asal harus 2 huruf, 4 huruf, 6 huruf, dan 8 huruf. Tidak boleh ganjil. Kalau sudah lancar di sini, berarti bisa dilanjutkan ke jilid berikutnya. Terus bagaimana kalau ada kata up yang hurufnya vokalnya di depan, atau by, atau yang lebih susah lagi huruf eng atau nye? Nah, tenang aja ya Bunda, tetap ikutin alur bukunya, dibarengi dengan cara saya tadi. Insya Allah anak akan cepat bisa tanpa kita bantu bacakan awalannya. Nah, tadi kita sudah membahas kurikulum. Sekarang kita membahas disiplin waktu. Saya yakin anak kita sudah diajarkan disiplin sejak dini. Contoh, pipis, pup di WC, kalau mandi di kamar mandi, bobo di kamar. Semuanya pasti sudah diterapkan ke anak-anak kita yang dari umur 2 tahun sampai 4 tahun. Jadi, insya Allah tidak akan susah kalau kita mengajari anak kita dengan disiplin. Yang pertama, kita lakukan ialah menentukan waktu belajar anak. Usahakan anak tidak dalam jam lapar dan ngantuk. Misalkan pagi jam 8 dan malam habis maghrib. Usahakan anak belajar sehari minimal 2 kali. Kalau 3 atau 4 kali lebih bagus lagi. Kalau Zaid 2 kali sehari, tetapi waktu belajarnya tidak menentu. Dalam sekali belajar paling sebentar 30 menit, paling lama 2 jam. Ini saat Zaid masih belajar membaca. Sekarang ketika lancar membaca tidak pernah lama, cuman diwajibkan 1 hari 2 buku seperti ini. Dibagi 1 buku pagi hari, 1 buku malam hari. Kenapa kok bisa Zaid 10 buku ini tapi bisa menyelesaikan dalam waktu 14 hari? Karena di hari pertama aja Zaid bisa menyelesaikan 2 jilid buku sekaligus. Dan saat sudah agak lancar bisa 3-4 jilid buku dalam sehari. Yang bikin Zaid lama membaca saat Zaid di jilid 10. Karena 1 halaman ini 1 cerita yang cukup panjang. Jadi dia agak bosan karena saat itu belum terlalu fasih dan masih agak gagap. Sekarang alhamdulillah lumayan lancar karena rajin membaca buku. Kalau ditanya bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau belajar, saya pun juga awalnya bingung. Tetapi dengan cara kita memuji dan memberi imbalan hadiah yang disukainya, dia mau belajar. Hadiahnya tidak usah muluk-muluk. Misal anak suka main gadget, bilang aja belum boleh main gadget sebelum belajar. Awalnya agak susah, tetapi kalau sudah terbiasa, anak pun akan ikut terbiasa. Selain dia bisa rutin belajar, anak pun juga teratur main gadgetnya. Kebetulan, kalau Zaid suka dikasih hadiah susu, permen, dan sosis. Terkadang jalan-jalan keliling lalu pergi ke taman juga. Jadi saat ngemilnya teratur, nggak berlebihan, nggak juga kekurangan. Kalau ditanya kenapa sih anak umur 4 tahun diajarkan membaca masih terlalu dini? Atau kenapa sih diajarkan disiplin atau tegas? Padahal masih belum berakal.
Saya mengajarkan tidak hanya karena ambisi atau ngejar target. Zaid di saat teman-temannya sudah ngomongnya jelas, Zaid masih belum bisa sejelas teman-temannya. Yang paham cuma saya, uminya saja. Abinya pun juga belum terlalu paham. Jadi saya mengambil kesimpulan untuk menambahkan kosakata baru ke Zaid dengan cara belajar membaca. Alhamdulillah, sekarang dia fasih mengucapkan kalimat dan menyanyi dengan jelas. Walaupun terkadang saat lupa lirik dia nyebutnya asal, tetapi ini adalah awal yang baik bagi kami sebagai orang tua. Untuk kedisiplinan pun saya rasa anak perlu tahu sedini mungkin, karena nanti akan ada yang namanya sholat 5 waktu, tadarus, adab di masjid, sopan santun. Kalau tidak diajarkan dari hal kecil, seperti adanya jam belajar, adanya jam tidur, nanti dia akan terkejut saat tahu kewajibannya sebagai muslim dan menempatkan diri di masyarakat. Nah, sebelum closing, saya ingin memberikan motivasi sedikit ke bunda-bunda. Kenapa harus kita sebagai ibunya yang mengajarkan membaca? Karena sayang bun pahalanya. Kita paham kalau amal jariyah salah satunya ilmu yang bermanfaat, yaitu saat kita mengajarkan anak kita membaca. Sayang bun kalau anak yang kita lahirkan tapi diajarkan oleh guru yang lain, belajar membaca, mengaji, menulis, berhitung. Walaupun ini hanya hal yang dasar, tapi dari dasar inilah yang nanti amalnya akan terus jalan ke kita. Pahalanya terus mengalir ke kita, walaupun kelak kita sudah menghadap ilahi. Bayangkan kalau anak kita bisa membaca dengan bantuan kita, saat besarnya dia menjadi pengajar, pahala dia ngajar juga ke kita. Bayangkan kalau anak bisa mengaji dengan bantuan kita, saat besarnya menjadi ulama, pahalanya pun juga ikut mengalir ke kita. Jadi, bagaimanapun rintangannya, bunda harus tetap semangat dalam mendidik anak. Selain anak adalah titipan, anak pun adalah investasi akhirat kita kelak. Nazarkanlah anak kita di jalan yang Allah ridhoi. Insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.